Pada video ini kita akan membahas salah satu kaidah penulisan yang cukup banyak atau salah satu yang paling banyak kaidahnya di EYD 5. Kaidah apa? Namanya kaidah huruf kapital. Kita akan coba bahas semua kaidahnya. Jadi silahkan sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah ada minuman ya, biar kalian bisa duduk santai dan bisa menyimak semua informasinya. Kita mulai dari kaidah yang pertama, kaidah huruf kapital berdasarkan EYD ke-5. Yang pertama, oke, kita bahas huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Nah ini teman-teman, ini kaidah yang paling mudah dipahami, bahwa semua kalimat itu harus diawali huruf kapital. Kenapa seperti itu? Karena jika tidak diawali dengan huruf kapital, tidak memenuhi syarat atau ketentuan dari sebuah kalimat. Kalimat itu harus diawali huruf kapital dan diakhiri tanda baca, seperti itu ya. Harus diawali huruf kapital dan diakhiri tanda baca, seperti itu. Jadi kan pastikan ketika menulis kalimat itu awali dengan huruf kapital. Kaidah yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Oke, jadi nama orang itu ya harus ditulis huruf kapital, nama awalannya. Begitupun ketika kalian menemukan julukan, misalkan Bapak Koperasi julukannya, atau Jenderal Kancil dan sebagainya. Oke, nama julukan, nama orang harus ditulis huruf kapital, seperti itu simpulannya untuk kaidah yang kedua. Berikutnya, kaidah yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Nah ini penting sekali dipahami. Mengapa? Karena kalian sering tanya ya. Jadi ketika namanya itu dijadikan nama jenis sesuatu, maka ditulis huruf kecil, teman-teman. Misalkan 5 ini satuan kan, ampere. 15 watt. Ikan mujair. Mujair itu nama orang ini, tapi di sini konteksnya itu adalah jenis ikan kan, bukan nama orang gitu ya. Mujair itu penemu mujair ya, yaitu si Bapak Mujair ya, kalau tidak salah itu orang, nama orang ya, nama seorang. Tapi di sini digunakan sebagai nama jenis, jadi tidak perlu ditulis huruf kapital. Begitupun mesin diesel ya, diesel itu di sini nama orang sebelumnya, tapi digunakan sebagai nama jenis mesin. Karena itu tulis huruf kecil ya. Diesel itu awalnya nama orang, tapi di konteks ini digunakan sebagai nama jenis, jadi huruf kecil. Seperti itu ya. Nah, ada yang tanya ya, tadi ada yang tanya penulisan angka itu apakah ketika dua suku kata harus ditulis kata seperti itu atau enggak? Teman-teman, ketika angka itu digunakan untuk satuan, ini ulas sedikit aja ya. Ketika angka ditulis satuan, maka wajib ditulis angka, jangan ditulis dalam bentuk kata. Kalau perincian baru ya, dua kata dan lebih itu ditulis menggunakan angka. Kalau satu kata gunakan huruf, seperti itu. Nanti lebih jelasnya untuk kaidah penulisan angka kita bahas di kaidah khusus tersebut ya, kaidah penulisan angka. 4 huruf kapital digunakan pada nama orang seperti nama teori, hukum, dan rumus. Nah, sempat ada yang tanyakan ketika nama teori itu di gimana, tulis huruf kapital tapi tidak dimiringkan ya. Hukum pun begitu, tulis huruf kapital. Ini hurufnya awalnya lihat kapital semua ya, ditandai, ditegaskan ya, huruf kapital semua, tapi tidak perlu dimiringkan ya teman-teman, huruf kapital saja. Begitupun selanjutnya kaidah kelima, huruf kapital tidak digunakan menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama dalam kata tugas dari ya. Jadi seperti itu. Jadi penulisan yang bermakna anak dari itu seperti van, bin gitu. Van itu di Belanda ya, bin itu biasanya orang Muslim menggunakan kata bin, binti, boru mungkin di Batak ya, dan sebagainya. Itu tidak ditulis huruf kapital, ditulis kecil aja seperti ini. Bin Abdurrahman bin Zaidi, Fatimah binti Salim,
Indani Boru Sitanggang, itu huruf kecil aja. Ayam jantan dari timur, ya. Charles Adrian van Ophuizen, ya, kayak gitu. Nah, kecuali seperti ini, Van Basten, jadi nama depan, ya, nama awal tetap kalau ditulis jadi nama awal dia atau Van tetap ditulis huruf kapital gitu. Nomor 6, huruf kapital digunakan sebagai awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, ini harus kapital, ya. Misal ibu berpesan, ya, petikan langsungnya itu ini B-nya, berhati-hati nak, ya, berhati-hati nak. Nah, itu ditulis kapital karena sapaan, nanti ada kaidahnya khusus. Itu pun ini, ya, mereka M-nya itu harus huruf kapital, besok harus huruf kapital. Kecuali yang ini. Mengapa ini huruf kecil? Karena sebetulnya bentuk kalimat awalnya itu ini nyambung dari sini tuh, dari sini. Besok pagi, mereka akan berangkat, kata Rino. Nah, ini bentuk variasi kalimat, ini bisa di sini juga posisinya, begitu. Jadi karena ini masih satu bagian petikan, masih satu bagian kalimat, jadi tidak perlu ditulis huruf kapital lagi, begitu teman. 7. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Nah, ini berhubungan dengan agama, kitab, ya, dan sebutan Tuhan. Contohnya agama Buddha, ini tulis huruf kapital seperti ini. Hindu, Islam, Kristen, Konghucu ditulis huruf kapital, ya, semuanya. Itu pun nama Alkitabnya, ya, nama kitabnya. Al-Quran tulis seperti ini huruf kapital, Alkitab seperti ini, Weda seperti ini, Allah seperti ini, Tuhan seperti ini, ya, tulis huruf kapital. Begitupun ketika menyatakan singkatannya, misalkan Allah yang Maha Kuasa, gitu, ya, ini tulis huruf kapital. Begitupun sama singkatannya, ini kata gantinya, nya, di sini kan merujuk kepada Tuhan, kan, kepada Allah, gitu. Jadi harus ditulis huruf kapital, ya. Tuhan tulis kapital juga. Engkau, ini kata ganti untuk Tuhan, tulis kapital juga. Ya, YME untuk menyatakan yang Maha Esa karena merujuk kepada Tuhan, maka ditulis huruf kapital. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gini pun harus ditulis huruf kapital, ya. Oke, seperti itu. Dan ini kaidahnya, SWT titik, ya, untuk penulisan 3 huruf itu. Begitupun SAW. Meskipun kalau di dalam orang Islam itu disarankan tulis panjangannya aja seperti ini, jangan disingkat, khusus untuk SWT, ya. 8. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, bangsawan, keturunan, keagamaan, akademik yang diikuti nama, dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Jadi teman-teman, kalau kalian menemukan kata gelar, mau akademik, mau gelar kehormatan, ya, keturunan, keagamaan, maka tulis dengan huruf kapital. Contohnya seperti ini: Mahaputra Yamin, Tengku Umar, ya, Laode Khairuddin. Nah, saya tidak tahu, ya, ini artinya apa, karena mungkin ini nama gelar, kan, ya, nama gelar. Kalau Tengku Umar nama gelar di Aceh, ya, mungkin yang tahu orang Aceh maknanya apa, itu gelar apa maksudnya, ya, atau menyatakan keturunan atau apa, ya, silahkan disampaikan. Laode kalau nggak salah dari Manado atau dari mana, silahkan yang tahu boleh disampaikan, ya. Yang jelas kaidahnya harus ditulis huruf kapital seperti ini. Itu pun Kiai Haji, ya, gelar keagamaan ditulis huruf kapital. Dr. Muhammad Hatta, doktor, ya, ini gelar juga, DR kalau disingkat, ditulis huruf kapital juga. Begitupun ketika gelarnya ada di belakang mengikuti Magister Humaniora, misalkan Magister Pendidikan, tulis dengan huruf kapital ketika ditulis kepanjangannya, bukan singkatannya, seperti itu. Kita lanjut, ya. Kaidah berikutnya, kaidah ke-9. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan. Beda, ya. Keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Nah, tadi kan kalau di kaidah ke-8 itu harus diikuti nama agar ditulis huruf kapital. Tapi kalau di sini, ketika kita menyapa, selamat pagi dokter. Nah, dokternya itu kata ganti, kan, ini menyapa dokter siapa misalkan. Jadi harus tulis huruf kapital. Begitupun silahkan duduk Prof, ya, siap Jenderal misalkan. Terima kasih Kiai, semoga berbahagia Raden. Selamat datang yang mulia. Nah, ini harus ditulis huruf kapital ketika jabatan tersebut digunakan untuk sapaan, ya.
ketika kita menyapa. Mengapa seperti itu? Karena sebetulnya sapaan ini kan menggantikan nama ya teman, menggantikan nama yang kita panggil. Karena itu masuklah ke kaidah huruf kapital juga. Begitu. 10. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang atau nama instansi atau nama tempat. Misalkan jadi tadi ya, unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama ya. Ini kan jabatan wakil presiden jabatan. Ini namanya ya. Tulis huruf kapital. Begitupun kalau diikuti instansi teman ya, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri. Ini kan jabatan dengan nama instansinya itu huruf kapital. Gubernur Papua Barat, Proklamator Republik Indonesia. Ini gelarnya dan nama instansinya ya, atau lembaga atau nama negara, nama tempat. Perdana Menteri Nehru ya, jabatan dengan nama kapital. Profesor Anton, jabatan akademis dan nama kapital juga. Laksamana Muda Udara Usen Sastra Negara, ini nama jabatan dengan diikuti nama. Jadi sekali lagi, kalau nama jabatan diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat, bisa ditulis huruf kapital atau harus ditulis huruf kapital. Begitu ya. 11. Huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara ya. Huruf pertama namanya ya teman-teman, bukan katanya. Ingat, namanya. Kalau katanya itu kan kata bangsa ini kan, ini katanya, kata bangsa. Namanya itu yang sebelahnya yang kuning. Jadi suku, bahasa, aksara, bahasa ya, itu harus ditulis huruf kapital. Mengapa bahasa Indonesia di bahasa Inggris di sekolah ditulis huruf kapital semuanya, bukan namanya doang? Karena bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab ya, misalkan bahasa Inggris di sekolah itu namanya mata pelajaran, nama mata pelajaran. Jadi jangan bingung lagi. Selain itu, kalau menunjukkan bahasa secara umum, maka ditulis huruf kecil kata bahasa ya. Oke, kaidah berikutnya, kaidah ke-12, huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Nah, ini kan bentuk dasar kata turunan itu maksudnya dia sudah mengalami proses pengimbuhan, teman-teman. Ya. Di sini keimbuhannya itu adalah imbuhan awalan dan akhiran ya, atau konfiks. Jadi ketika bentuknya itu konfiks, maka ditulis huruf kecil, teman-teman. Jadi gini, pengindonesiaan, pean ini kan ditambah kata Indonesia kan, Indonesia. Jadi ditulis huruf kecil seperti itu. Ke Inggris-Inggrisan gitu kan, ke Sunda-Sundaan ya. Jadi seperti itu, harus ditulis huruf kecil ketika diapit oleh imbuhan awalan dan akhiran. Kalau awalannya doang itu tidak perlu ya, tetap huruf kapital setelahnya. Seperti itu teman-teman kaidahnya. Yang kaidah ke-12. Kaidah ke-13, huruf kapital digunakan huruf pertama dan seperti pada nama, tahun, bulan, hari besar atau hari raya. Jadi yang ditulis kapital itu namanya doang ya. Nah, yang saya hijaukan namanya, nama tahun Hijriah hanya kapital. Agustus, Jumat, hari Lebaran, tarikh Masehi, bulan Maulid, hari Galungan, hari Natal ya. Jadi yang ditulis kapital hanya namanya saja ya. Katanya, kata bulan, kata hari ya, kata tahun itu tidak perlu ditulis kapital. Oke, hanya namanya saja. Seperti itu. Kaidah berikutnya, kaidah ke-14, 14 sorry. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah itu harus ditulis huruf kapital. Contohnya KA atau Konferensi Asia Afrika, nama awalnya itu harus ditulis kapital. Perang Dunia II harus ditulis kapital. Awalnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, nama sejarah kan tulis kapital. Hari Pendidikan Nasional ya, karena ini menyatakan nama sejarah, karena itu harus ditulis teman-teman ya. Hari Pendidikan Nasional ketika namanya itu konteksnya menyatakan peristiwa sejarah. Namun ketika namanya itu konteksnya itu menyatakan hari ya, menyatakan hari bukan nama peristiwa. Ingat ya, bedakan nama peristiwa sejarah dan hari raya, itu beda ya.
Seperti itu teman konteksnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. 15 itu apa? Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non kapital. Misalkan seperti ini. Kami memperingati proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini bukan menyatakan, konteksnya itu bukan menyatakan nama hari, bukan menyatakan nama peristiwa sejarah ya. Jadi tidak perlu ditulis huruf kapital. Jadi nanti mainnya konteks ya di sini. Begitupun gini, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya Perang Dunia. Nah, Perang Dunia di sini itu kan bukan nama peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah itu berarti sesuatu yang sudah terjadi. Kan Perang Dunia itu ini nama peristiwa ya, bukan nama peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah itu misalkan Perang Dunia 1 gitu. Dunia 1, Perang Dunia Kedua. Nah, kayak di sini. Kalau yang diperingati itu kan konteks katanya apa yang terjadi saat ini kan. Di sini bukan nama sejarah. Kalau nama sejarah itu apa? Seperti yang di atas, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, lengkap sama Indonesianya. Kalau di sini kan proklamasi kemerdekaan, ini lebih ke kegiatan. Karena itu tidak perlu ditulis huruf kapital. Paham ya? Jadi kalau nama sejarahnya itu kan lengkap ya. Perang Dunia 1 kan udah terjadi tahun berapa gitu kan. Perang Dunia 2 sudah terjadi. Kalau Perang Dunia doang itu tidak perlu kapital. Begitu kan proklamasi kemerdekaan, yang sudah terjadinya itu apa? Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau proklamasi kemerdekaan kan belum terjadi gitu kan, atau peristiwa secara umum kan, bukan peristiwa sejarah yang sudah terjadi sebelumnya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Jadi untuk nama sejarah itu harus spesifik nama sejarahnya apa gitu. Ya, kalau ini tidak spesifik seperti ini, maka tidak diikuti namanya secara lengkap, maka tidak perlu ditulis huruf kapital. Oke? 16. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Nah, ini yang sering muncul ya di soal. Jadi huruf kapital itu ditulis semuanya kapital, teman-teman. Ya, ketika menyatakan nama geografi, contohnya benua. Kalau benua doang, ini tulis huruf kecil. Tapi kalau benua Afrika, maka tulis huruf kapital. Asia, gitu pun ya, Tenggara. Pulau Miangas. Kalau ada namanya Miangas, itu kapital kan. Dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi doang itu huruf kecil. Tapi kalau ada namanya Dieng, itu kapital. Gunung Semeru ya. Pegunungan Himalaya. Bukit Barisan. Lembah Baliem. Sungai Mamberamo. Jadi, ketika istilah geografis seperti jalan, gang, lantai, kelurahan, desa, distrik, kecamatan, kota, dan sebagainya, selat, teluk, kalau diikuti nama yang warna kuning ini, maka harus ditulis kapital ya. Kalau diikuti nama, tulislah kapital semuanya. Kalau tidak diikuti nama, misalkan ia sedang pergi ke kota, maka tulis huruf kecil. Ia menyusuri sungai, maka tulis huruf kecil kalau nggak ada namanya. Begitu ya, harusnya bisa dipahami kaidah tentang geografi. Begitu ya. Selanjutnya 17, huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non kapital. Nah, ini yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi berlayar ke teluk, mandi di sungai, menyeberangi selat, berenang di danau. Karena nggak ada namanya, jadi tidak perlu ditulis huruf kapital ya. Itu 18. Huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis huruf non kapital. Nah, ini kalau ada kata Bali, Bogor, Belanda, Cina, Inggris yang menyatakan nama jenis ya, unsur geografi yang menyatakan nama jenis, ini banyak yang tanya juga dan sering dijadikan soal, tidak perlu ditulis kapital. Kayak jeruk Bali, ini kan bukan jeruk dari Bali, tapi nama jenis jeruknya ya. Nama jenis jeruknya itu apa? Jeruk Bali. Kacang Bogor pun ini bukan kacang dari Bogor, tapi jenis kacang. Nangka Belanda pun begitu, bukan nangka dari Belanda, tapi nama jenis nangka. Petai Cina pun begitu ya, bukan dari Cina, tapi nama jenis petai. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya ini apa? Ada catatan ya, nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan dan disesuaikan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Oh begitu ya. Jadi salah satu bagaimana mengeceknya teman-teman. Jadi
Misalkan tadi ada gula Jawa. Gula Jawa itu bisa disandingkan dengan jenis gula lainnya, yaitu gula pasir ya. Ini macam-macam gula kan. Gula tebu, gula aren, gula anggur. Misalkan begitu pun kunci. Kunci itu kan ada kunci Inggris, kunci tolak, kunci ring, itu kan jenis-jenis kunci ya, bisa disandingkan dengan jenis-jenis kunci lainnya. Begitu cara membedakan. Oke, kita lanjutkan ya. 19. Huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Nah, ini baru kalau menyatakan asal daerah, bukan jenis ya, bukan jenis makanannya ya, maka harus ditulis kapital. Contohnya itu batik Cirebon. Kalian bisa tambahkan preposisi teman-teman yang kayak gini tuh. Misalkan dari bubur dari Manado gitu. Maka film Indonesia, nah, kopi Gayo, satai Madura, soto Banjar, tari Bali ya, lagu apa gitu, misalkan lagu Korea ya, itu harus ditulis kapital. Kalau kata-kata sebelumnya itu atau nama geografinya itu menyatakan asal daerah. Nah, cirinya itu gimana? Bisa ditambahkan preposisi ya, salah satunya preposisi dari ya, seperti itu. Tari dari Bali gitu, soto dari Banjar kayak gitu. Oke, satai dari Madura misalkan. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dibedakan dengan unsur sebelumnya. Yang di atas itu nama jenis, yang bawah itu asal ya. 21. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata yang termasuk bentuk ulang di dalam buku, judul, karangan, artikel, makalah, serta nama media massa, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Nah, ini kaidah untuk apa? Kaidah kapital yang digunakan pada judul ya, teman-teman. Misalkan ini, dari Ave Maria ke jalan lain menuju Roma. Nah, yang tidak perlu huruf kapital itu kata tugas saja ya. Salah satunya itu yaitu preposisi ya, kata tugas itu tidak perlu ditulis huruf kapital. Begitupun yang kedua, bahasa dan sastra ya. Ini kan nama majalah ya. Jadi tulis huruf kapital kecuali kata tugasnya yaitu konjungsi. Jadi kata tugas preposisi konjungsi itu namanya kata tugas. Itu tidak perlu ditulis kapital. Kemudian ini nama surat kabar, sinar pembangunan, tulis huruf kapital semuanya. Kemudian berita, judul berita ya, listrik sahabat petani, tulis huruf kapital semuanya ya. Terus ini judul makalah, penerepan, asas-asas. Nah, jadi kalau ada kata ulang ini huruf awalnya itu harus ditulis kapital semuanya. Hukum perdata, semuanya ditulis huruf kapital kecuali kata tugas ya. Oke, yaitu kata preposisi sama konjungsi dalam kaidah penulisan judul, kecuali kalau di awalnya kayak ini ya, dari, karena ini darinya itu preposisi tapi di awal ya, itu tulis huruf kapital. Oke, semoga bisa dibedakan. Selanjutnya yang kedua-dua, ini banyak sekali ya kaidahnya. Seperti yang saya sampaikan di awal, salah satu kaidah yang paling banyak ya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar dan nama pangkat ya. Jadi ketika kalian menyingkat nama gelar, maka huruf awalnya itu harus ditulis huruf kapital. Kalau 2 huruf doang, tulis kapital dua-duanya. Kalau 3 huruf berarti huruf awalnya saja ditulis kapital, yaitu huruf M dan S, tulis huruf kapital ya. Kalau hazah ini kan bukan, ini kan 2 kata ya. Mengapa hazah sama yang atas itu beda? Karena hazah itu ini 2 kata. 2 kata, 1 kata sorry. Kalau yang MSI Magister Science ini 2 kata, karena itu kaidahnya beda. Ini ditulis H besar J kecil karena untuk membedakan dengan kata H doang, yaitu haji. Untuk perempuannya ini hajah ya. Kemudian pendeta kalau 3 huruf untuk 1 kata ini 1 kata kan, tapi singkatannya 3 huruf, maka huruf awalnya doang yang kapital teman. Huruf awalnya saja yang kapital, sama dengan yang di atas. Ini pun 1 kata kan, jadi huruf awalnya saja yang kapital. Datuk juga 1 kata kan, huruf awalnya saja yang kapital. Nah, ini KRT ya, Kanjeng Raden Tumenggung, maka disingkat ini, huruf awalnya diambil semuanya kapital ya. Kolonel ya, kolonel 1 kata kan, jadi huruf awalnya saja yang kapital. Begitu kaidahnya. Jadi singkatan itu singkatan pangkat. Kalau ada 2 kata maka huruf awalnya kapital, 1 kata huruf awalnya, 3 kata huruf awalnya semuanya harus kapital ya. Jadi fokus ke huruf katanya, sesuaikan dengan jumlah katanya. Kalau 2 berarti 2 ini kapital ya, ini pun 2, lihat huruf awalnya kapital. Kalau 3 berarti 3-3-nya harus kapital. Oke, seperti ini. Kaidah ke-23, huruf kapital digunakan
Sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, serta kata atau ungkapan yang termasuk unsur bentuk ulang utuh yang digunakan sebagai sapaan. Nah ini ya, jadi untuk menyatakan hubungan kekerabatan dan sapaan gunakan huruf kapital. Contohnya kapan bapak, kapital. Nah itu bapaknya kapital. Itu apa bu? Nah bunya kapital. Dik gitu ya. Saudara ini sapaan. Kutu buku. Hai kutu buku. Nah ini karena julukan ya, jadi harus kapital seperti kaidah yang di atas. Ini kata ulang ya, karena menyapa anak-anak kan, karena itu kata ulangnya itu harus kapital. Teman-teman karena sapaan, ketika bentuknya kata ulang, dua-duanya harus kapital. Seperti itu. Kata Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Sudahkah Anda tahu? Nah, Anda itu ditulis kenapa harus huruf kapital? Ini sering muncul ya kaidah yang Anda itu di soal, karena sifatnya itu untuk sapaan ya. Hanya teman Anda yang mengerti masalah itu ya. Jadi Anda itu harus ditulis huruf kapital. Kata atau ungkapan, ini catatan yang kedua, kata atau ungkapan dalam pengacuan ditulis huruf awal kapital ya. Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Nah ini ya, ini harus ditulis kapital. Pokoknya kalau dalam tanda petik kayak gini teman, dan itu sifatnya menyapa, karena itu harus ditulis huruf kapital. Itu pun ini, besok paman akan datang bersama adikmu ya. Besok paman akan datang bersama kakakmu, adikmu. Yang C, istilah kekerabatan yang diikuti oleh kata yang menunjukkan kepemilikan ditulis dengan huruf non kapital ya. Istilah kekerabatan yang diikuti oleh kata yang menunjukkan kepemilikan. Nah, jadi kalau menyatakan milik ya, menyatakan milik itu tidak perlu ditulis huruf kapital. Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, kepemilikannya itu kata kita, jadi tidak perlu huruf kapital. Semua kakak dan adik saya, ini kata kepemilikannya. Atau selain itu kata kepemilikan apalagi, misalkan mu ya, itu pun tidak perlu ditulis huruf kapital. Seperti itu. Ada berapa nih kaidah huruf kapital? 23 kaidah huruf kapital. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Cukup banyak kaidah yang kita pelajari. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan silakan selamat belajar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.